Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Man sahabat, para ustadz semuanya yang saya muliakan, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Fathul Mu'in juzuk 1 masih tentang Nawaqidul Wudhu. Halaman 61 kalau versi cetakan Darul Ihya. Qala al-musannifu wasyarihu al-muhashi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sebelumnya nawakidul wudhu ada 4. Satu pertama kalau nggak salah apa ya? Furuju syai', keluar sesuatu dari 2 jalan. Yang kedua hilang akal. Sekarang yang ketiga. Wasa lisuha masu farji adamiyin. Yang ketiganya yang membatalkan wudhu yaitu menyentuh kemaluan manusia. Nah, mahalli qat'ihi atau menyentuh tempat terpotongnya faraj. Nah, walau limaitin sekalipun ada ianya faraj itu bagi mayat, au sagirin atau anak kecil. Kubulangkan al-farju, kubul adalah faraj, au duburan atau dubur. Mutasilan bersambung ada ia, maktuan atau putus. Illa ma qut'a fil khitani, kecuali yang tidak batal ma yang dipotong akan dia pada khitan. Titik Ustaz. Nah, itulah dia pengajian hari ini kan. Menyentuh farji anak Adam. Langsung kita baca ke dalam. Waqauluh. Silakan Ustaz, siapa yang mau baca pertama? Coba Tengku ya. Fadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wasalisuha ay wasalisu nawaqidil wudu'i. Qauluhu massu farjin ila akhirihi al-idafatu min idafatil masdari li maf'ulihi ba'da hazfil fa'ili ay yamussa sakhsu farja ila akhirihi wala farqa fihi baina ay yakuna amdan aw sahwan wa mislul masi al inmisasu ka awwada'a syakhsun zakarahu fi kaffi syakhsin akhara wa qawluhu adamin ay wadihin sawa'un kanal masu mushkilan amla fa in kanal masusu gaira wadihin wa kanal masu wadihan fa in kana zakaran wa massa minhu mithlu ma lahu fayantaqidu wudu'uhu li'annahu in kana zakaran faqad massa zakarahu wa in kana unsa faqad lamisaha wa kadzalika idza kana unsa wa massat minhu mithla ma laha fayantaqidu wudu'uha li'annahu in kana al-mushkilu unsa faqad massat farjahu wa in kana zakaran faqad lamisathu bi khilafi ma idza apa ini? Masa tasnya. Oh, bi khilafi ma idza massa minhu gairu ma lahuma fala naqada lihtimali ayyakuna udwan zaidan wa in kana al masu mushkilan wal masusu
wal masusu kadzalika fala naqda illa bimassil farjaini ma'an kama idza massa farjai nafsihi wa qad sarraha bidzalika kullihi fir raudi wa syarhihi wa nassahuma wa immasa muskilun farjai muskilin au farjai muskilaini ai alatar rijali min ahadihima wa alatan nisa'i min al-akhari au farjai nafsihi intaqada wudu'uhu la bimassi ahadihima faqat lihtimali ziyadatihi wa immasa rajulun zakara kunsa au massat imra'atun farjahu la apa li la aksahu intaqadal masu ay wudu'uhu li annahu in kana mithluhu faqad intaqada wudu'uhu bil masi wa illa apa ini Wabil lumsi. wa illa kabil lumsi bi khilafi aksihi bi anna bi ammasar rajulu farjal khunsa wal mar'atu zakarahu lihtimali ziyadatihi walau massa ahadu mushkilaini zakara sahibihi wal akharu farjahu au farja nafsihi intaqada wahidun minhuma la bi'ainihi walikulli ayyusalliya wa faidatul intiqadi li ahadihima la bi'ainihi annahu idza i'taqadat bihim ra'atun fi salatin la taqtadi bil akhari. Intaha. Oke, Ustaz. Syukuran. Ini panjang pembahasan, Ustaz. Satu dikit aja nih, banyak banget beliau tambah syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha ay wasalisu nawaqidil wudu. Formula yang ketiga dari yang membatalkan wudu. Qauluhu masu farjin ilah al-idhafatu min idhafatil masdari. Formula idhafah itu dari idhafah masdar. Formula idhafah itu dari idhafah masdar bagi maf'ulnya masdar ba'da hadfil fa'ili sesudah membuang fa'il. Artinya formula yang ketiganya yang membatalkan wudu itu masu farjin, menyentuh oleh seseorang ya. Oleh seseorang yang berwudu, farji adamiyin akan faraj manusia. Berarti farji ini pada mahal maf'ul lah. Fa'ilnya mahdu. Idhafah masdar bagi maf'ul sesudah buang fa'il. Artinya ayyamassa syakhsu, bahwa menyentuh oleh seseorang akan farja. Farja adamiyin ya. Karena syarat masdar beramal di tempat dia harus sah kita tempati an bersama fi'il. Makanya beliau mentakwil ayyamassa, ayyamassa syakhsu. Wala farqa fihi baina ayyakuna amdan aw sahwan, dan tidak ada beda padanya menyentuh faraj yang membatalkan wudhu tadi. Baina ayyakuna, di antara bahwa ada ianya menyentuh itu sengaja atau lupa. Sengaja menyentuh atau lupa. Wa mislul masi al inmisas, dan bermula sama seperti menyentuh juga inmisas. Inmisas ini mutawaaf, tersentuh ya. Tersentuh nggak sengaja. Inmisas. Masas tu fan masa kan. Biasa Ustaz, kasar tu zujaja fang kasara kan. Dalika juzaju. Tawaaf. Artinya bukan karena perbuatan. Nah, batal juga. Mana contoh nggak sengaja? Ka'an wadu'a syakhsun takarahu fi kafi syahsin. Ini ngeri takdirnya. Seperti meletakkan oleh seseorang akan zakarnya pada telapak tangan seseorang. Jadi yang batal itu kan yang megang doang. Dan nggak sengaja dia kan. Orang disodorkan. Ka'an wadu'a syakhsun, seperti meletakkan oleh seseorang zakarahu akan zakarnya di kafi syaksin, di telapak tangan seseorang yang lain. Di kafin akhara. Batal itu yang kena telapak tangan. Ke sendal mungkin.
Wa qawluhu adamiyin ay wadihin. Jadi faraj manusia yang jelas, manusianya jelas dia ya, nggak ihtimal. Ya, yang jelas. Nanti kemaluannya jelas, apa laki-laki apa perempuan harus jelas. Kalau ada kemungkinan bisa laki-laki, bisa perempuan, ada dua kemungkinan nggak batal malah. Nah itu. Sawa'un kanal masu muskilan amla. Sama saja. Adalah yang menyentuh itu muskil atau tidak muskil. Jadi muskil di sini seseorang yang memiliki dua alat kelamin. Alat kelamin laki-laki ada, perempuan ada, namanya muskil. Ada dua. Kalau dia nanti cenderung kepada laki-laki, jadi wadih namanya kan. Jadi muskil ini bisa dua dia. Dan nggak jelas juga siapa. Nah, nanti kita lihat. Sama saja apakah adalah yang menyentuh itu muskil atau bukan muskil. Kita lihat. Fa'inkanal mamsusu ghaira wadih. Maka jika ada yang disentuh itu tidak jelas. Tidak wadih kelelakiannya, tidak wadih ke perempuanannya. Artinya seseorang yang kita sentuh itu muskil. Tidak wadih artinya muskil. Dia punya dua alat kelamin. Wakanal masu wadihan. Dan adalah orang yang menyentuh itu jelas. Sementara yang menyentuh laki-laki sejati ya. Kita lihat. Fa'ingkana zakaran. Zak. Maka jika ada ianya yang disentuh. Ini karena kembali ke mamsus. Maka jika ada ia yang disentuh itu laki-laki. Sekali lagi, ini agak rumit di sini. Maka bila ada yang disentuh itu tidak jelas, artinya muskil, konsa. Dan adalah yang menyentuh itu jelas. Ini kaitannya dulu, yang menyentuh laki-laki, yang disentuh muskil. Artinya yang disentuh punya dua alat kelamin. Fa'ingkana zakaran. Maka jika ada ianya yang disentuh tadi, itu zakar. Bukan. Dan adalah yang menyentuh itu jelas. Yang menyentuh jelas, jelas, jelas laki-laki atau jelas perempuan. Pak Ingkana zakaran, maka jika ada ianya yang menyentuh itu laki-laki yang jelas. Nah ini, seorang laki-laki, wa massa minhu mislamalahu dan menyentuh ia darinya si muskil. Hu ini kembali ke gairah wadih. Dan menyentuh ianya si laki-laki darinya yang tidak jelas, darinya si muskil, mislamalahu akan seperti ma yang ada bagi dia. Seorang laki-laki menyentuh si muskil. Muskil punya dua alat kelamin, ada alat kelamin pria, ada alat kelamin wanita. Yang disentuh oleh laki-laki seperti yang dia punya, artinya disentuh zakarnya. Pemasa minhu menyentuh ianya si laki-laki, minhu darinya si muskil, mislamalahu akan seperti ma yang ada bagi dia. Seorang laki-laki menyentuh si muskil, muskil punya dua, kelamin pria, kelamin laki-laki, yang disentuh yang seperti dia, yaitu zakarnya. Bayan tak itu wudu'uhu. Maka batallah wudu'nya orang yang menyentuh tadi yang laki-laki. Kenapa batal? Karena di sini enggak ihtimal, enggak ada kemungkinan. Ini alasannya li'annahu. Karena bahwa sungguh hal dan sya'ah. Ingkana zakaran. Jika ada ianya yang disentuh tadi laki-laki, seorang laki-laki menyentuh si muskil ya, ada dua alat kelamin. Yang dipegang zakarnya. Ketika dipegang, kalau memang dia benar-benar laki-laki sejati, berarti dia udah megang kemaluan orang batal. Karena seorang itu jika ada ianya. Karena sesungguhnya si muskil tadi, yang tidak wadih, jika ada ia itu laki-laki, fakat masa zakarahu. Maka sungguh telah menyentuh ia akan kemaluan dia, menyentuh kemaluan laki-laki, batal. Misalkan yang kita sentuh dari perempuan, kan dia muskil ada dua. Ketika kita sentuh yang kita pegang zakarnya, tapi siapa tahu dia ketika itu perempuan. Baikkan unsa jika ada ianya yang disentuh tadi itu perempuan, fakat lama sahal. Maka sungguh telah melamar ianya si laki-laki akannya si unsa. Batal di segi berbeda jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Nah, gimana Ustaz? Titik dulu Ustaz. Ada muskil Ustaz? Ya, Saya Ustadz, ya. itu kalau khunsa itu kan banci tuh, eh, Pan antara banji, orang pan banci itu banji Ustaz. otomatis itu Pan banji Ustaz. alat alat kelaminnya kan ada dua. Maksudnya alat kelamin masa ada zakar sama ada itunya apa Nah, namanya vaginanya itu kok kayak saya kayak kurang anu ya.
kurang saya bisa memahaminya. Ada zakarnya, juga ada vaginanya itu gimana ya? Ada itu Ustaz. Atau hanya sebatas sifatnya aja? Ada dua-duanya. Ada dua-duanya. Cuma nggak berfungsi dua-duanya. Nah, tapi bisa aja kan. Bahkan ada orang-orang yang kan ada yang tangannya tiga orang lahir kan ada Ustaz. Ada orang lahir yang kepalanya dua. Ada yang orang lahir kemaluannya dua kan. Bentuk laki-laki dua-duanya. Makhluk ajaib Ustaz. Ada yang orang lahir punya dua alat kelamin wanita ada, laki-laki ada. Ah, itu bahasa kita namanya khunsa. Muskil Itulah lagi. dinamakan Khunsa pakai muskil. 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 Karena muskil artinya apa? Iskal. Kita bilang laki-laki dia bisa, kita bilang perempuan dia bisa. Ya kan? Nah, kita laki-laki. Sekarang ada muskil di samping kita. Kita laki-laki. Kita pegang alat dia yang sama dengan kita. Kita laki-laki berarti zakar. Kita pegang zakar dia. Itu wudhu kita batal. Kenapa? Karena andaikan dia benar-benar laki-laki, berarti kita megang kemaluan orang kan batal. Ya. Andaikan dia perempuan ketika itu, yang kita nggak tahu juga. Misalkan dia perempuan, berarti kita laki-laki dia Batal perempuan, juga. batal juga. Nah itu. Tapi yang faktanya siapa yang tahu dia laki-laki apa perempuan? Nggak ada yang tahu, Ustaz. Nah, ini hukum aja kan? Nah, Oh, iya. Terima kasih Pak Ustadz. ya. Ya, kemudian sebaliknya ini. Nah, ini memang malam ini pengajian ya rada aneh. Mana Ustaz Saiful? Rada malas Ustaz ini kita ngomong besar-besar nggak enak. Banyak bocah-bocah ini. Wa kadzalika idza kana unsa. Demikian pula bila ada ianya yang yang demikian pula apabila ada ianya seseorang itu unsa. Ini yang menyentuh Ustaz, yang menyentuh perempuan, yang menyentuh. Demikian pula apabila ada ianya yang menyentuh si masi atas sini. Bila ada ianya orang yang menyentuh itu perempuan sejati. Dia pengen menyentuh si muskil tadi. Wa massat minhu mislamalaha. Menyentuh ianya si perempuan, darinya si muskil, akan misilma baginya si perempuan. Dia perempuan benaran, ada muskil di samping dia. Si muskil tadi kan punya dua alat kelamin. Si perempuan ini menyentuh alat yang sama dengan dia. Artinya farjinya yang disentuh, bukan zakarnya. Perempuan menyentuh farji muskil. Bayan takidu wudu'ha, maka batallah wudu'nya si perempuan. Kenapa? Li'annahu, karena yang disentuh jika ada. Karena basungguh hal dan sya'an, ingkanal muskilu, jika adalah muskil itu perempuan. Si perempuan menyentuh si muskil. Yang disentuh faratnya. Kalau pas si muskil itu ternyata perempuan, berarti dia megang kemaluan orang. Fakat masat farjahu. Maka sungguh telah memegang ianya si perempuan, si unsa akan faratnya si muskil. Jika ada ianya, si muskil itu laki-laki, misalkan laki-laki, fakat lamasathu, maka sungguh menyentuh ianya si perempuan akannya si laki-laki. Batal karena laki-laki dan perempuan beda jenis kelamin. Nah itu Ustaz. Pertanyaan sebaliknya Ustaz. Tadi kan laki-laki menyentuh alat laki-lakinya si muskil, batal. Kalau si laki-laki menyentuh alat perempuannya si muskil, itu nggak batal. Kenapa nggak batal? Ini sebelum kita baca ke depan. Seorang laki-laki ada si muskil samping dia. Yang disentuh farjinya, bukan zakar. Nggak batal. Kenapa? Karena misalkan muskil itu laki-laki. Misalkan muskil itu laki-laki, berarti menyentuh anggota lebih. Nggak apa-apa. Laki-laki kan punya zakar. Sedangkan farji bukan alat laki-laki. Nggak batal. Oh, misalkan si muskil itu perempuan, kan beda kulit laki-laki dan perempuan. Nah, itulah ihtimal tadi. Karena ada kemungkinan. Ini ada rumit, Ustaz. Nah, itu namanya nggak jelas. Atau kita baca dulu ya. Bi khilafi ma idza massa minhu ghaira ma lahuma ini. Dengan sebalik ma bila menyentuh oleh keduanya. Keduanya si laki-laki si perempuan, minhu darinya si muskil, ghaira ma lahuma akan selain ma bagi keduanya. Dengan sebalik ma bila menyentuh oleh keduanya si laki-laki dari si muskil akan selain ma bagi keduanya. Laki-laki menyentuh si muskil bukan menyentuh zakar, menyentuh farad. Si perempuan menyentuh si muskil, menyentuh zakar, bukan farad. Jadi menyentuh yang bukan yang dia miliki.
Dengan sebalik ma, bila menyentuh oleh keduanya si laki-laki dan perempuan dari si muskil akan selain ma yang milik dia. Fala naqda, maka tidak batal. Kenapa? Lihtimali ayyakuna adwan zaidah. Karena kemungkinanlah bahwa ada ianya yang disentuh itu anggota yang lebih. Ya, Nah, gimana gambarannya nih Tengku? Ini sulit nih. Dua orang laki-laki. ini masih yang di belakang. Kembali ke belakang dulu, Ustaz. Seorang laki-laki menyentuh si muskil. Muskil kan punya dua alat kelamin, Ustaz. Ya, enggak Yang, yang, batal. yang disentuh yang mana? Kalau laki-laki dia punya zakar, berarti dia menyentuh zakarnya si muskil, itu yang batal. Si perempuan Ya, menyentuh farjinya si muskil, itu yang batal. Kenapa? Alasan di atas. Laki-laki menyentuh zakar si muskil. Kalau ketika disentuh pas dia laki-laki, udah megang zakar orang. Kalau ketika disentuh pas dia perempuan, ketemu kulit laki-laki, kulit perempuan batal. Ini ini kita enggak bicara muskilnya Tengku ya. Yang laki-lakinya ya. enggak, Laki-lakinya batal. satu orang doang Yang yang muskil. muskilnya enggak batal kan? Ya, Karena kalau satu dipegang, enggak. Kalau bersamaan baru bisa batal. Gitu kan ya, Tengku? ya. Kalau megang kan, kalau masun kan batal yang menyentuh doang. Si mamsusnya enggak. Kalau lamis beda lagi kan. Malmus dua-duanya batal. Lamis dan malmus. Karena nanti kan kalau masu itu bersentuhan dengan telapak tangan. Kalau lamis kan dengan bagian tubuh mana aja, Ustaz kan? Nah, di sini sebaliknya menyentuh oleh keduanya, laki-laki dan perempuan menyentuh darinya si muskil yang bukan milik keduanya. Kita takdirkan seorang laki-laki menyentuh si muskil bukan menyentuh zakar si muskil. Tapi syaratnya kalau menyentuh zakar kan udah di atas, batal. Kalau menyentuh farad nggak batal. Kenapa? Fala nakda, tidak batal karena ada kemungkinan bahwa ada ianya yang disentuh itu anggota lebih. Maksudnya kalau kita sentuh, kita laki-laki menyentuh faradnya si muskil. Kalau pas ketika kita sentuh dia laki-laki, berarti itu anggota lebih kan nggak batal. Karena bukan zakarnya yang kita sentuh farjinya. Kalau dia laki-laki berarti dia sedang berfungsi zakar. Farjinya nggak berfungsi, nggak apa-apa disentuh. Nah, misalkan dia perempuan bagaimana? Ketika kita sentuh dia perempuan. Nah, itulah dia. Karena ada kemungkinan itu anggota lebih. Kalau dia laki-laki, yang kita sentuh farjinya. Berarti farji itu aduan daidan lebih. Karena ada kemungkinan itulah. Jadi nggak batal. Karena yang membatalkan wudhu itu yang meyakinkan. Selama ada ihtimal walaupun sedikit, nggak jadi batal. Nah, itu Ustaz. Bisa kita terima Ustaz, kayaknya selesai. Perlu direnung-renung Ustaz. Tapi memang anu ya Tengku ya. Gimana? Unsa muskil itu rata-rata dua alat kelaminnya berfungsi atau bagaimana? Enggak kadang-kadang ya ada yang bilang kita juga nggak pernah tahu ya. Dia punya dua. Kalau lebih berfungsi yang laki-laki berarti dia laki-laki. Khunsa tapi laki-laki. Kalau memang yang berfungsi anggota wanitanya berarti dia dihukum wanita. Makanya khunsa itu nggak boleh jadi imam bagi makmum laki-laki. Karena bisa saja dia ketika itu lebih cenderung ke kewanitaannya. Bisa juga pada suatu sisi lebih cenderung kepada laki-laki. Makanya kalau khunsa jadi imam, yang boleh jadi makmum kan perempuan kan? Nah, itu. Karena dia bisa kemana saja Ustaz. Ini ganda namanya. Kayak bahasa kita banci, itu kita mau bilang perempuan juga bisa kan? Mirip-mirip kan? Gayanya. Tapi lihat tenaganya dahsyat. Kita dilempar Ustaz, kadang-kadang laki-laki. Ini yang benar yang mana sih nggak jelas. Kita sentuh dia. Batal nggak wudhu kita? Tergantung yang kita sentuh apa. Kalau kita laki-laki menyentuh alat kelaki-lakian dia, itu batal. Kenapa? Misalkan dia pas laki-laki, menyentuh kemaluan orang batal. Misalkan dia perempuan, berarti bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan batal juga. Nah, itu maksudnya. Apa Tapi yang kalau muskil? banci-banci sekarang itu Tengku itu aslinya laki-laki, cuman bikin-bikin diri sendiri kayak gitu. Kalau itu nggak apa-apa, Ustaz. Berarti nggak batal. Kalau nyentuh badan dia, tapi kalau kemaluan tidak batal kan? Nah, itu berarti kemaluannya satu, Ustaz. Cuma gayanya doang perempuan ya.
Nah, ini memang aneh kitab ini Ustaz. Terlalu panjang boleh membahas tentang ini. Saya lihat kitab Wajuri nggak dibahas ini. Kitab lain nggak dibahas kecuali Tufah. Ini beliau kutip persis dari Tufah ini. Tapi nggak apa-apa Ustaz. Kita belajar ibarat aja. Faktanya juga ngapain kita nyentuh-nyentuh kemaluan orang kan? Yang itu Ustaz. Hmm. Gimana Ustaz? Lanjut. Ya, oke. Wa in kanal masuk muskilan. Tadi yang menyentuh kan yang normal. Ini yang menyentuh muskil. Maka jika ada orang yang menyentuh itu semuskil. Dia punya dua alat kelamin. Wal mamsusu kazalik. Dan yang disentuh demikian juga. Dua-duanya muskil ya. Nah, ada dua orang, dua-duanya memiliki dua alat kelamin. Dia menyentuh kelamin yang lain. Batal enggak? Fala naqdha illa bimasil farjaini ma. Maka tidak batal kecuali dengan menyentuh dua kemaluan bersamaan. Nah itu. Karena kalau disentuh salah satu, itu muhtamel. Bisa saja yang disentuh itu yang lebih, bukan yang asli. Baru mungkin dia menyentuh kemaluan kalau dua-duanya disentuh. Nah itu. Kama idza masa farjai nafsi. Sebagaimana bila menyentuh oleh si muskil akan dua kemaluan dirinya. Si muskil punya dua alat kelamin. Nyentuh salah satu nggak batal wudhu dia. Karena bisa saja yang disentuh itu yang yang bukan hak dia. Kalau dia nyentuh dua-dua baru batal. Nah, keringan hukum untuk dia, saya kan? Dia punya dua alat kelamin. Disentuh satu nggak batal. Karena ketika disentuh bisa saja dia laki-laki yang disentuh bagian perempuan. Atau misalkan yang disentuh alat laki-lakinya, mungkin ketika disentuh dia perempuan. Berarti kan bukan kemaluan dia berarti. Termasuk daging lebih. Nggak apa-apa. Baru baru meyakinkan kalau dia menyentuh kelaminnya harus disentuh dua-dua. Nah itu. Jadi sedikit ada ihtimal, udah nggak jadi batal wudhu. Karena batal wudhu harus yang meyakinkan. Nah itu. Kayak kemarin Ustaz kan. Kita tidur kan. Nah, kita memperkirakan aja ini saya tadi tetap apa enggak tidurnya. Enggak batal wudhu karena meragukan. Yakin suci, batalnya ragu. Yakin dikuatkan kan. Asyaku yuzalu bil yakin. Syak itu dihilangkan. Begitu juga di sini. Waqad saraha bidzalika kullihi fi raudhah. Dan sungguh menjelaskan oleh Imam Nawawi dengan demikian seluruhnya dalam kitab Raudhah wa syarhi dan syarahnya Raudhah. Nah, ini beliau akan membawa nas Raudhah ini yang panjang banget. Wa nasuhuma dan bermula nas keduanya, Raudhah dan syarah Raudhah itu. Wa in massa muskilun farjai muskilin. Dan jika menyentuh oleh si muskil akan dua kemaluan si muskil. Nah, ya kan? Menyentuh oleh seorang muskil akan dua kemaluan si muskil. Dua kemaluan bisa muskil itu kemaluan dirinya dua-duanya atau si muskil yang lain kedua-duanya disentuh batal. Nanti jawabnya batal. Inta kata wuduhu nanti batal. Jika menyentuh oleh si muskil akan dua farad si muskil yang lain atau farjai muskil ini. Atau bila menyentuh oleh si muskil akan dua farad dari dua si muskil. Artinya alat rijali min ahadihima wa alatan nisa'i minal akhar. Artinya menyentuh oleh si muskil akan alat laki-laki dari salah satu keduanya dan akan alat perempuan dari yang lain. Saling menyentuh ini. Ada dua si muskil, dia megang zakar yang satu, ini yang farad, batal. Kau farjai nafsihi. Atau menyentuh oleh si muskil akan dua kemaluannya sendiri. Intakadha wuduhu. Batallah oleh wudunya si muskil. La bimasi ahdihima tidak batal dengan menyentuh salah satu keduanya. Fakat seperti di atas tadi kan. Karena kalau menyentuh satu, ketika disentuh itu ada kemungkinan yang satu lagi lebih. Yang disentuh itu yang lebih. Tidak dengan menyentuh salah satu keduanya saja lihtimali ziyadatihi karena ada kemungkinan lebihnya salah satu. Ini lagi. Wa in massa rajulun zakara khunsa. Jika menyentuh oleh seorang laki-laki akan zakar khunsa. Ini sudah di atas, cuma ibaratnya beda dikit. Menyentuh seorang laki-laki akan zakar khunsa.
Laki-laki menyentuh zakar khunsa, laki-laki juga punya zakar. Yang disentuh zakar khunsa, berarti kan sama-sama. Menyentuh oleh laki-laki akan zakar khunsa. Oh, masat imra'atun farjahu. Atau menyentuh oleh perempuan akan faradnya khunsa. Perempuan punya farad, yang disentuh farad khunsa. La angsuhu, tidak sebaliknya. Intaqadal masu, batallah oleh orang yang menyentuh. Ay wudu'uhu, batallah wudu'nya orang yang menyentuh. Kenapa? Li'annahu ingkana mislahu. Karena bahwa sungguh hal yang syah. Jika ada ianya orang yang menyentuh, baik laki-laki atau perempuan tadi, itu mislahu, itu misilnya yang disentuh. Fakadin taqadha wudu'uhu bil masih. Maka sungguh batallah wudu'nya dengan menyentuh. Saya ulang lagi, menyentuh laki-laki zakar hunsa. Kalau ketika disentuh, hunsa ini laki-laki, berarti laki-laki menyentuh kemaluan orang, batal. Kalau ketika disentuh, hunsa ini perempuan, berarti bertemu kulit laki-laki, kulit perempuan, batal juga. Nah ini, wa illa fabilamsi. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an, jika ada ianya yang menyentuh itu misilnya yang disentuh, maka sungguh batallah wudhunya orang yang menyentuh dengan masi. Telapak tangan ketemu kemaluan. Wa illa, jika bukan sama jenis kelamin, maka dengan lamsi, ketemu kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Bikhilafi aksihi, dengan sebaliknya. Sebaliknya damer, sebaliknya mazkur, dari laki-laki menyentuh zakar unsa, perempuan menyentuh faraj unsa. Bikhilafi aksihi, dengan bahwa masar rajulu farjal unsa, menyentuh oleh laki-laki akan faraj si unsa. Laki-laki punya zakar, tapi yang disentuh faraj unsa. Wal mar'atu zakarahu, menyentuh oleh si perempuan akan zakarnya si unsa. Nah, nggak batal wudhu. Kenapa? Lihtimali ziyadatihi, karena ada kemungkinan lebihnya farad dan zakar. Allah apa ini harus kita lewati pasal ini, Ustaz, kacau. Nah, walau masa ahadu muskilah ini, dan jika lo menyentuh oleh salah satu dari dua semuskil, ada dua orang semuskil, zakara sahibahu, sahibihi akan zakar temannya. Si muskil A menyentuh zakar si muskil B, si muskil B menyentuh farad si muskil A, gantian. Menyentuh oleh salah satu dua semuskil akan zakar temannya, wal akharu farjahu, menyentuh oleh yang lain akan faradnya. Nah, ini harus pakai gambar, Ustaz. Au farja nafsihi, atau menyentuh ya akan farad dirinya. Intaqadha wahidun minhuma, batallah oleh satu dari keduanya, la bi'ainihi, tidak dengan innya satu. Salah satu di antara keduanya ada yang batal wudhunya, tapi nggak jelas siapa. Gini Ustaz gambarannya. Menyentuh oleh salah seorang dua semuskil zakar temannya. Ada dua orang ya, bukan bencong, muskil, dua orang. Dua orang itu dua-duanya punya dua alat kelamin. Dia menyentuh zakar temannya. Temannya juga punya farad. Wal aharu farjahu, yang lain menyentuh farad dia. Nah, beda-beda megangnya. Atau yang satu megang kemaluannya sendiri, nggak megang kemaluan orang, cuma dia megang kemaluannya. Batallah oleh satu dari keduanya. Batal salah satu dari keduanya. Kenapa? Nah, kita takdirkan alasannya. Ketika dia menyentuh zakar orang. Orang menyentuh punya dia. Kalau yang disentuh itu laki-laki, nggak ada kemungkinan batal kan? Bisa saja dia perempuan yang disentuh laki-laki. Dia perempuan yang disentuh laki-laki nggak batal. Begini maksudnya. Bila sama-sama dia laki-laki, seseorang menyentuh zakar temannya. Bila dia laki-laki yang disentuh pun laki-laki, berarti ada kemungkinan yang disentuh itu gimana cara takdirnya, Ustaz? Muskil ini. Masih ada? Masih. Kalau menyentuh oleh salah satu dari dua muskil akan kemaluan temannya. Yang lain menyentuh faradnya. Ini salah seorang dari keduanya mesti batal wudhu. Kenapa, Ustaz? Unsa A menyentuh zakar unsa B. Kalau misalkan dia perempuan, yang menyentuh ketika itu perempuan, yang disentuh juga perempuan, mestinya nggak batal. Nggak batal, kenapa? Karena yang sentuh zakar. Nah, tetapi karena salah satu tadi menyentuh farad, berarti ada kemungkinan berbeda jenis kelamin. Makanya salah satu ada yang batal, tapi nggak ketahuan siapa. Nah, itu.
Batallah oleh satu dari keduanya, tidak dengan in salah satu. Di antara salah satu dua orang itu ada yang batal. Apa faedah khilafnya? Walikulin ayyusalliya. Dan bagi setiap dari salah satu keduanya itu boleh sholat ya. Nah, karena nggak ketahuan siapa yang batal, dia sholat lah misalkan ya. Dua-duanya sholat. Oke. Wa faidatul intiqadhi li ahdihima la bi'ainihi annahu. Bermula faedah batal wudhu bagi salah satu keduanya bukan dengan in salah satu. Salah satu di antara keduanya ada yang batal tapi nggak ketahuan siapa. Apa faedahnya? Annahu. Wah sungguhnya seseorang idza tadat bihi imra'atun bila mengikuti dengannya oleh seorang perempuan dalam satu salat. Tadi kan kunsa dua-duanya. Di antara dua kunsa itu ada yang batal wudhunya. Ada seorang perempuan lain berjamaah dengan si kunsa ini. Seorang perempuan lain berjamaah dengan si kunsa, salah satu dari si kunsa. Apabila mengikuti dengannya si kunsa oleh seorang perempuan dalam satu salat, la taqtadi bil akhari. Ini dia tidak boleh mengikuti ianya si perempuan dengan yang lain. Ada dua khunsa, salah seorang dari keduanya ada yang batal wudhu, tapi nggak ketahuan. Ketika dia bermakmum kepada salah satu khunsa, khunsa satu lagi dia nggak boleh bermakmum ke dia, nggak boleh sholat nanti sesudahnya yang jadi makmum khunsa satu lagi. Kenapa? Karena salah satu dari dua orang itu pasti ada yang batal wudhunya. Kalau dia udah ngikuti khunsa pertama, berarti khunsa pertama nggak batal, yang batal khunsa satu lagi. Makanya nggak boleh ngikut dengan khunsa satu lagi. Ya, intaha bihadzufin. Nah ini ibarat Raudhah Ustaz. Coba kembali ke Ustaz nih kacau. Hmm? Ustaz Baruli ini telat masuknya. Banyak. Wis. Allah Akbar. Gimana ini pada Ustaz? Gimana Ustaz? Pusing kita ya? Gimana Tuan Guru Saiful? Nggak ada komentarnya? Pusing saya tengku. Pusing. Makanya harus direnung-renung dulu dari kemarin maksudnya. Saya dari kemarin lihat-lihat Ustaz. Ya paham nggak paham, udah saya paksakan aja. Begitu yang saya pahami. Artinya Ini baru jarang batal wudhu. terjadi di Tengku ya. Nggak tahu zaman dulu kayaknya sekarang jarang juga. Nggak tahu kita bencong nggak pernah berteman sama bencong Ustaz gimana itu? Apakah laki-laki sejati dia apa bukan? Nggak tahu. Cuma yang pasti baru batal yang kita sentuh jelas berarti. Ya kan? Jelas itu kemaluan, bukan anggota lebih. Nah, itu. Tapi kalau orang punya dua kan ada kemungkinan lebih. Kan? Yang kita sentuh kunsa, kita sentuh farjinya. Siapa tahu dia laki-laki. Dia laki-laki kan nggak batal kita sentuh farjinya karena farji itu kayak daging lebih. Ya, gitu misalkan. Tapi kalau yang kita Berarti sentuh zakarnya batal. Karena kita laki-laki, dia laki-laki. Sentuh zakar orang ya batal. Pokoknya selama ada ihtimal menggugurkan kebatalan wudhu. Intikal. Nah itu lebih kurang begitu. Ini makin seru nih ke depan nih. Malu kita baca. Gimana Ustaz Baruli? Itu. Jarang kejadian Ustaz. Lagian juga ini kan hukum doang, pembahasan doang. Faktanya orang habis wudhu mau ngapain megang-megang. Nggak ada kerjaan. Tapi ulama membahasnya panjang lebar ya. Oke. Kita lanjut Ustaz. Ya. Nggak apa-apa Tuan Guru Saiful nanti diulang-ulang lagi kan. Kalau ada muskil kita kaji lagi. Nah, saya harus kemudian buat alatnya nih gambar. ini kan. Yang ketiganya nawakil untuk masuk farji menyentuh farad adam au mahalli qat'ihi atau tempat terpotongnya. Jadi zakarnya atau farjinya udah dipotong, ya, tempat sisa potongan itu kita sentuh batal. Nah itu mana tadi? Au mahalli qat'ihi, au masih mahalli qat'il farji atau menyentuh mahal terpotong farji. Ya kan? Jadi farji di sini bisa dua-dua, bisa zakar, bisa bukan. Itu menyentuh tempat terpotong farji. Wal muradu bihi bermula yang dimaksud dengannya mahal kata farji itu ma basyarahu sikinu. Ma yang menyentuh akan nyama oleh pisau dengan dipotong, yang kena pisau lah ya. Kayak apa namanya? Ya, benda kita potong ya, tempat terkena pisau itu.
di tengah-tengahnya. Nah, wahwa syamilun li farjil mar'ati wa duburi. Wahya dan dianya farji itu terbenar bagi aurat perempuan dan dubur. Kenapa ke farji aja? Laki-laki mana Ustaz? Kenapa nggak disebut laki-laki? Menyentuh farji adami atau menyentuh tempat potongnya farji. Tempat potongnya farji kan? Bekas ya. Bekas tempat kena pisau. Mestinya boleh milik laki-laki atau milik perempuan kan? Tapi di sini beliau menyatakan Maksudnya zakar mungkin. nggak disebut zakar ini Masa farjimu. perempuan Dipotong tipis Ustaz. perempuan Tetap. bisa terpotong, Nggak apanya tahu. dipotong? Ini Ustaz. Masih mahali katil Bingung. farji. Menyentuh tempat terpotong farji. Bermula yang dimaksud dengannya itu mah yang mengenai akarnya mah oleh pisau dengan dipotong. Wahwa dan dianya farji itu yang syamilun yang mencakupi. Oh ini mencakupi. Yang tujuannya tadi laki-laki. Dan mencakupi juga farjil mar'ah wa duburihi. Nah, pokoknya apa yang dipotong ya itu yang kena pisaunya Ustaz. Wa khassahu bi ba'dhum bidzakari dan mengkhususkan akannya oleh ba'dhum dengan zakar. Ada yang maksud mahal kata kayak kata ustaz, khusus laki-laki ustaz. Bidzakar maksudnya zakar. Karena kayak kata ustaz ya kalau bukan punya laki-laki nggak bisa dipotong kah? Kata ustaz ini pendapat ini mengikuti ustaz. Wa khassahu ba'dhum bidzakar, mengkhususkan akannya mahal kata oleh ba'dhum dengan zakar. Berkata ianya ba'dhum la yang kudu mahallu farjil mar'ah wa mahallu dubur. Tidak batallah oleh tempat farji perempuan dan tempat dubur. Kayak cerita Ustaz, kalau dipotong kan tipis itu ya, nggak ada bekasnya Ustaz ya. Nggak batal. Nah, ada Ustaz yang mendukung Ustaz. Jangan-jangan Ba'duhum ini Ustaz. Benar nggak seperti itu? Mana? Komentar semuanya. Ya jelas lah. Ya Ustaz. Qauluhu walau limaitin Oh au ya, sagir. Tuku, Ya, ada kabar dulu sebentar. ya orang meninggal saya. Pamannya, iya pamannya. Ya. Makanya sepi Zoom kita nih, karena banyak anak Skarbela masuk. Iya. Pamannya Erwan tuh meninggal. Ya, tadi beliau telepon. Itu aja. Oh ya. Ntar kita takziah Ustaz habis ngaji. Insyaallah. Takziah online Ustaz. Nah, kita lanjutkan Ustaz. Ini ngaji begini Ustaz, ini memang rada rumit dikit. Tapi ini rumitnya sedikit Ustaz. Ntar udah lewat. Qauluhu walau limaitin au sagirin. Walau milik mayat, farji itu milik mayat atau anak kecil. Hai, yang kudu masul farji walau kan al farju limaitin au sagirin. Batallah oleh menyentuh farad. Sekalipun adalah farad itu milik mayat atau anak kecil. Karena kalau nyentuh dengan telapak tangan itu nggak dilihat milik siapa kan. Bahkan yang berceceran di jalan juga batal kan. Nah, tapi kalau menyentuh laki-laki dan perempuan itu ada syarat nanti bukan anak kecil. Ya, ada batasan mustaha. Kalau ini enggak. Nah, itu. Itu Ustaz. Wasagiru syamilun lil janin. Bermula sagir itu mencakupi ya bagi janin. Wasukti dan si sakit. Menyentuh zakar si janin atau zakar si sakit ya, anak yang keguguran. Ini memang ini si khilafnya keras di sini. Apakah si sakit disebut anak Adam apa enggak? Kan itu nanti. Kalau sakit itu sudah berbentuk manusia, nah itu berarti ya. Tapi kalau belum disebut insan nanti atau adami enggak. Ini. Haisu tahakkaka kaunul mamsusi farja. Nah, sekira-kira nyatalah, pastilah oleh keadaan yang disentuh itu farji. Kalau benar yang disentuh farji, milik anak kecil sekalipun, milik janin atau si sakit, batal wudhu. Nah, jadi Ustaz gantian Ustaz. Sambil ngelinting rokok Ustaz. Siapa yang mau lanjut? Qauluhu kubulan. Di luar udah kita baca, di dalam nih. Qauluhu kubulan kan. Ustaz Saiful langsung. Sama artinya Ustaz. Sama syarahnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu qublan kana al-farju ila akhirih. Ay wa sawa'un kana min nafsihi am la. Aslian kana aw zaidan. Ishtabaha bihi aw kana amilan. Aw kana amilan aw ala sumiyatil asl. Aw ala, betul tunggu. Ya. Sumiyatil asli. Apa nih? Wa tu'rafu isalatu dzakari bil bauli bihi. Fa in bala bihima alas Ala sawai. ala sawai bihima asliyani. Wa qawluhu muttasilan abi mahalihi wa qawluhu maqtu'an mahalluhu haitsu yusamma farjan. Paula lam yusamma dalika ka'an qata'al dzakaru. Wadukka. Paula lam yusamma bidzalika ka'an qata'al dzakaru wa dukka hatta kharaja an kaunihi yusamma dzakaran fa innahu la yanqudu kama sarha bihi bil minhaji bil nihayati. Qauluhu illa ma qata'a fil hitan ay kal kulfati wa bizaril Wabidzaril mar'ati. mar'ati fala yanqudu. Titik, Ustaz. Nah, kubulan kanal farju. Kubul adalah farad yang disentuh atau dubur. Batal. Ya kan? Wasawa'un kana min nafsihi amla. Sama saja apakah ada ianya farad itu milik dari dirinya atau bukan. Milik sendiri atau milik orang lain. Asli yang kana au zaidan. Asli ada ianya farad atau lebih. Atau yang lebih. Ini menyentuh farad sendiri. Ustaz, kan? Ya, punya dua kemaluan. Kalau disentuh, bukan dua kemaluan Ustaz. Ini satu asli, satu lebih maksudnya. Kalau khunsa kan dia bukan lebih. Kalau khunsa bukan lebih. Dua-duanya ada. Ini lebih nih. Sama saja ada ianya farad dari dirinya atau bukan. Milik orang lain. Asli ada ia atau lebih. Punya dua. Satu asli, satu lebih. Kan ada orang yang punya 6 jari Ustaz, kan? Satu namanya jari lebih. Begitu juga ada laki-laki misalkan punya 2 zakar. Satu asli, satu lebih. Yang lebih disentuh batal. Ishtabaha bihi. Nah, ishtabaha bihi mestinya aulam yashtabih. Oh, ini zaidan ini. Na'an Ustaz. Asli ada ianya farad atau lebih yang istibah ianya lebih dengannya asli. Dia punya 2, tapi nggak tahu yang mana asli, yang mana yang bukan. Nah itu batal. Oh, karena amilan. Atau yang lebih, yang ada ianya lebih itu yang amilan yang bekerja, berfungsi juga Ustaz. Dia punya 1 asli, ada 1 lagi lebih juga. Ini karena amilan kelihatannya kita hantar kepada ishtabahabihi. Sekali lagi, sama saja farad itu dari dirinya atau bukan. Asli ada iya, asli batal. Atau lebih yang tersamarkan yang lebih dengan yang asli. Punya 2, cuma nggak tahu mana asli, mana bukan. Atau karena amilan. Atau yang lebih itu ada iya itu yang berfungsi juga. Yang asli berfungsi, yang lebih juga berfungsi. Batal juga. Oh, ala samtil asli. Atau yang lebih yang ada ya di atas mirip asli. Nah itu, samtil asli di atas bentuk asli. Yang asli ada yang lebih mirip banget dengan yang asli. Batal juga. Nanti kalau bukan kita ralat. Wa tu'rafu asalatuz zakari bil bauli bihi. Dan diketahui akan aslinya zakar dengan kencing dengan dia. Fa in bala bihi ma'ala sawa. Maka jika kencing ia dengan keduanya di atas sama, dua-duanya keluar kencing. Fahuma asliani, berarti kedua-duanya asli kedua-duanya. Berarti yang mana saja dia sentuh batal. Wa qauluhu muttasilan, artinya bersambung ada ianya farad dengan tempatnya atau terputus kan? Baik
zakar itu bersambung, wa qauluhu au maqtu'an atau terputus, batal dua-duanya. Bermula ucapan syarih muttasilan, bimahali bersambung dengan tempatnya, masih di tempat asli. Wa qauluhu au maqtu'an, bermula ucapan syarih atau terpotong. Tadi menyentuh farad yang terpotong pun batal wudu, tapi ada kedudukannya. Bermula ucapan syarih muttasilan bimahalihi wa qauluhu au maqtu'an, itu mahaluhu, bermula mahalnya. Bermula mahalnya menyentuh yang terpotong batal wudu, sekira-kira yusamma farja, sekira-kira dinamakan akan dianya yang terpotong kemaluan. Yang tercecer di jalan masih disebut faraj, baru kalau kita sentuh batal. Kalau tidak dinamakan farad enggak batal. Ini falau lam yusamma bidzalika, maka jikalau tidak dinamakan akan dianya yang putus, dengan demikian farji, enggak bisa disebut farji lagi. Contoh, kaan kuti'az zakaru wadukka, seperti dipotong akan zakar, wadukka kemudian digiling akan dia, dihancurkan kan. Jadi enggak disebut zakar lagi. Hatta kharaja angkauniyu sama zakar, hingga keluar ianya zakar, dari keadaannya zakar itu dinamakan dia akan sebagai zakar, enggak zakar lagi udah. Siapapun yang melihatnya dia menyebut ini bakso, daging hancur kan, bukan zakar. Berarti fa'innahu la yang kudu, maka bahwa sungguhnya menyentuh itu tidak membatalkan ya. Kama sarabi fi nihayah, sebagaimana menjelaskan oleh Syekh Ramli dengannya dalam kitab Nihayah. Titik, kembali ke Ustaz dulu. Ini rada-rada ini. Waalaikumsalam, siapa? Ustaz Muhammad Ainul Mukhlis. Oke. Gimana Ustaz? Ada yang muskil? Kalau awalnya ya Tengku ya, kita Ya. ketahui misal awalnya yang pas masih utuh itu asli ya, tapi Ya. tatkala terpotong dan sudah hancur, kita tahu dia dihancurkan, tetap tidak batal ya Tengku Ya, ya. karena hukum berkaitan dengan nama di sini ya. Menyentuh zakar itu enggak disebut zakar, walaupun kita tahu zakar kelihatannya kan, tapi udah enggak itu daging hancur. Nah, qauluhu illa ma quti'a fil khitan, kecuali yang tidak batal sesuatu yang dipotong ya pada khitan. Kal kulfati, seperti kulfah. Maksudnya ini ketika dia tidak bersambung, Ustaz. Kulfah jatuh di jalan, kita pegang nggak batal. Kalau masih bersambung batal, itu namanya megang zakar kan. Itu maksudnya. Illa ma quti'a, kecuali ma yang telah dipotong akan dia jama pada khitan. Kal kulfah. Kulub laki-laki. Wabidril mar'ah, seperti bidirnya perempuan, udah dipotong. Kalau yang kudu maka tidak batal ya. Nah. Gimana Ustaz? Ngari ini. Itu klitoris ya. Ya, saya nggak mengartikan Ustaz. Udah bidir aja, yang tahu yang nggak Iya, lihat iya. kamu sendiri. Jangan bibir Tengku, lain bibir itu. Gimana Ustaz? Nggak enak ini. Di rumah juga ada anak-anak kecil. Malu. Kan kalau bahasa klitoris itu Kalau yang nggak belum tahu. dihitan itu tuh Iya. Privasi itu. Gimana? Aman ya? Nah itulah kajian Ustaz. Ini panjang urusan kalau ya. yang belum dihitan itu bagaimana Tengku? Itu jadi khilaf juga Ustaz. Kalau punya laki-laki itu nggak ada khilaf, batal. Tapi kalau yang punya perempuan, kalau yang belum dipotong, itu saya baca di kitab-kitab lain ada yang pendapat emang nggak batal katanya. Tapi lebih umum ya, menurut Syekh Ramli batal. Mungkin nanti ada kayaknya. Nah itu. Karena nanti di penjelasan kan, di penjelasan itu kubul yang membatalkan yang mana. Ada yang menganggap itu di luarnya. Tapi kita lihat di depan. Coba ya. Saya baca dulu matanya di luar ya. Wanak itu minat duburi multakail manfat. Bermula yang membatalkan dari dubur itu tempat bertemunya lubang. Nah, kalau bahasa matan takrib halakah langsung kan. Nah, halakah dubur. Bermula yang membatalkan dari dubur itu tempat pertemuan lubang itu. Wa min kubulil mar'ati multakai syafraiha alal manfadhi lama wara'ahuma. Kama halli khitaniha kan. Nah ini. Bermula yang membatalkan dari kubul perempuan itu tempat bertemu dua bibirnya di atas lubang.
bukan yang di belakang keduanya dua syafarai. Seperti tempat khitannya si mar'ah. Tempat khitan berarti kan bizir tadi. Nah itu. Naam, yundabul wudu'u min masi nahwil anati wa batinil aliyah. Ini lainnya. Kendati pun demikian disunahkan akan wudu dari menyentuh seumpama anat dan batin aliyah. Nah, ini kita lihat di dalam sekali ada. Gantian, siapa yang membaca Ustaz? Qauluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Andi mut dulu. Ustaz, Bagus ya. banyak ini siapa yang mau baca tuh? Ustaz Andiono ada, Ustaz Powan, Ustaz Husni, Ainul Muklis, Ustaz. Nah, ini yang belum. Siapa? Ustaz Andi boleh? Ustaz Ainul Muklis? Tengku Kak, saya mau nanya yang tadi Tengku, boleh Tengku? Yang mana? Yang mana? Yang amilan. Yang amilan itu. Ya. Nah, amilan. Nah, amilan di sini maksudnya gimana tuh? Berfungsi Ustaz. Saya mengatahnya tadi. Farad itu asli ada iya atau lebih, ya kan? Di lebih ini ada beberapa kategori. Lebih yang istibah hanya lebih dengan yang asli. Atau lebih jadi karena amilan atah kepada istabah Ustaz, masih sifat zaidah. Lebih yang ada iya itu yang bekerja. Lebih tapi berfungsi. Biasanya anggota lebih nggak berfungsi kayak jari 6 kan? Iya. Ya, tapi ini berfungsi. Jadi ada zakar lebih tapi berfungsi batal. Nah, itu Ustaz. Nggak tahu benar apa enggak Ustaz. Ini saya mengira ini amilan berfungsi, ini bekerja kan berfungsi. Enggak, saya kepikiran ini aja Tengku, karena di situ asli zaidah dan saya pikir ini bikinan gitu. Oh, bukan. Jadi asli memang asli benaran kan? Tapi ada satu lagi tapi mirip asli, artinya berfungsi juga. Iya. Pengen jadi bikin. Nah, itu dia. Qauluhu wan nakidu minad dubur, ini kalau nggak ada yang baca saya baca Ustaz. Qauluhu dan bermula yang batal dari dubur itu tempat pertemuan manfaat. Ai wahwa halakatud dubur. Al-kainatu alal manfaat. Dianya multakai itu gelang dubur yang ada ianya gelang di atas lubang. Kafamil kes seperti mulut kantong. Lama faukahu bukan ma di atasnya mulut. Walama tahtahu bukan ma di bawahnya. Di bawah maksudnya di dalam berarti. Di dalam. Di dalam. Kalau bisa menyentuh tanpa kena pinggir itu berarti nggak batal Ustaz. Walaupun batal puasa nanti kan beda lagi urusannya. Ini ceritanya batal wudhu. Karena batal wudhu dengan keluar sesuatu bukan dengan masuk kan. Jadi masuk sesuatu nggak batal. Nah itu. Jadi tahu di dalam. Jadi gelang doang untuk yang digunakan untuk motong kotoran itu. Nah itu. Ya, ini makin ngeri. Selaputnya mungkin ya Tengku ya. Gimana Ustaz? Yang ada selaputnya mungkin ya gitu ya. Ya, itu. Ini kita harus kayak Panji Gumilang ini harus ada laboratorium Ustaz. Allah. Biar paham tanya kan, kayak melihara babi kan, biar bocah-bocah tahu babi. Allahu Akbar. Qauluhu wa min kubulil mar'ati multaka syafaraiha. Dan yang membatalkan dari kubul perempuan itu tempat bertemu dua bibirnya. Kedamishin, syufu, syufu roiha. Wahuma bermula keduanya, dua syafarai itu torafal farji, dua tepi faraj, tepi lubang, dua tepi lubang, berarti yang di dalam ya, sebelah dalam. Pokolu alal manfaat di atas lubang ay al muhitaini bihi, yang meliputi keduanya, dua bibir tadi bihi dengannya manfaat dengannya lubang, ihatat tasyafataini bil fami, akan seperti meliputinya dua bibir dengan mulut. Nah, ini kita lihat mulut kita aja kan, berarti mulut bagian dalam. Nah, ketika mulut ditutup, nah itu. Duna ma ada dalik, ketiadaan mas lain demikian. Fala naqda bimasi maudhi'i khitaniha.
maka tidak batal dengan menyentuh tempat khitannya si perempuan. Maka nggak batal dengan menyentuh tempat khitannya si perempuan, nggak batal min haisu annahu masun. Dari sisi bahwa sungguhnya sentuh itu sentuh, artinya di segi sentuh nggak batal. Tapi bertemu kulit laki-laki dengan kulit perempuan itu min haisu yang lain kan? Itu namanya min haisul lamsi nanti. Tidak batal dengan menyentuh tempat khitannya dari sisi bahwa sungguhnya sentuh itu sentuhan. Li'anna naqid, karena bahwa sungguh yang membatalkan dari tempat bertemu. Karena bahwa sungguh yang membatalkan dari dua tempat, dua bibir itu ma yang ada ia di atas lubang khusus. La jami'a multaka syafarain. Bukan semua pertemuan dua bibir itu. Bukan pula tempat khitan. Oh, titik. Pure Aceh. Pening. Wa maudhi'ul khitani murtafi'un an muhadzatil manfat. Bermula tempat khitan itu tinggi dia. Jauh dari sejajar lubang. Nah, titik. Wa khalafal Jamal Ramli fi dzalik, dan mukhalafah menyalahi oleh Syekh Jamal Ramli pada demikian. Wa dzakara ma yufidu anna jami'a multaqai safaraiha najidun. Menyebutkan ianya Syekh Jamal akan ma yang memberi faedah ya bahwa sungguh semua tempat pertemuan dua bibirnya itu batal. La mahwa alal manfali fakat. Bukan ma yang dia nyama di atas lubang saja. Intaha kurdi Dia bidasar. coba Titik. dua gimana? Itu aja nih. Udah makan aja lah. Nah, itu Ustaz. Udah makan aja. Iya. Situ. Ya, kembali ke Ustadz. Ustadz Pawan lagi mikir ini. Jangan terlalu dipikirin Ustadz Pawan. Tes. Gimana Ustadz Ainul Muklis? Ada yang perlu dibahas? Masih cuman lihat-lihat dulu nih. Oke. Aman berarti Ustadz. Coba saya baca. Boleh. Qauluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu la ma wara'ahuma. Ucapan musannif tidak ada yang di belakang keduanya. Keduanya apa Ustaz ini? Ada di depan nih multaka ya. Ay la ma'adahuma ay ma'ada multaqail manfad, itu selain dari dua pertemuan apa? Dua selat Sunda. Pertemuan dua selat Sunda minad duburi, dari dubur, kabatinil aliyata ini seperti bagian dalam lekukan gitu. Ya, bukan pantang, kasar. Wama ada multaqail manfazi, dan selain dari dua pertemuan Selat Sunda minal farji, daripada faraj, kamahallil hitani, seperti tempat khitan, wa audid dhamiri, dan tempat kembalinya domir apa ini? Wa'udud dhamir, mubtada. Aula kabar. Wa audid dhamiri, dan apa aud ini? Bermula kembali dhamir. Itu. Wa audid, dan bermula kembalinya domir ala madzukira, atas sesuatu yang disebutkan ula, itu lebih utama. Wa in kana zahiru ibaratihi, dan jika ada zahir ibaratnya, bidalilil misali, dengan dalil permisalan, itu rujuk. Rujuk kabar, itu kembalinya dhamir. Itu ruju'uhu lisyufuraini faqat, maka kembalinya itu adalah ke syufur, dua syufurnya saja. Halas Ustaz. Oke, Masya Allah. Aman Ustaz ini. Tadi di luar mana tadi? Ya. Jadi bermula yang batal dari dubur itu tempat bertemu manfaat.
Dan bermula yang batal dari kubul perempuan itu tempat bertemu dua bibirnya si perempuan, maksudnya bibir kemaluan. Halal manfaat. Lama warahuma bukan ma di belakang keduanya dua bibir kan gitu. Kalau secara zahir ibarat musanneh, tapi kata beliau jangan kembali ke syafarai aja. Biar umum laki-laki dan dubur dan kubul. Nah, kata beliau mana tadi? Lama wara'ahuma, lama adahuma. Tidak batal ma selain keduanya. Keduanya mana? Nah, beliau mentakwil ini ya. Lama ada multakai, kembalinya ke multakai. Tidak selain dua pertemuan manfaat dari dubul dan dari kubul gitu. Dua-duanya. Tidak selain tempat bertemu manfaat dari dubur seperti batin dua pantat dan tidak pula ma selain dua pertemuan manfaat dari farad. Seperti mahal khitan. Nah, jadi bermula kembali dhamir kepada ma dzukira itu lebih utama. Artinya beliau, maksud beliau dua-duanya. Bukan hanya kepada syafarai mar'ah, kepada multakai dubur juga ke situ dhamirnya. Sekalipun adalah dhahir ibarat musanef dengan dalil contoh tadi, itu kembalinya dhamir bagi syafarai ini pakai protes dikit. Bapak Ustaz. Nah, kemudian kita lihat titiknya di mana Ustaz. Naam yundabu disunahkan akan wudhu dari menyentuh seumpama anak dan batin aliyah. Kita lihat di sini. Qauluhu na'am yundabu ilah istidrakun suwariyun. Istidrak suari gambaran ala qaulihi di atas ucapannya syareh lama wara'ahuma. Bayyana bihi annahu wa illam yattaqidil wudhu. Menjelaskan ianya musannif dengannya ucapan dengannya na'am yundabu. Bayyana bihi menjelaskan oleh musannif dengannya ucapannya bahwa sungguh hal dan sya'at. Wa illam yantakidil wudu'u sekalipun tidak batallah wudu bima sima warahuma dengan menyentuh ma di belakang keduanya asyamili yang mencakupi ianya ma warahuma lil anak bagi anak wa nahwiya seumpamanya anak mimma zakarahu dari ma yang telah menyebut yang musannif akannya ma itu yusannul wudu'u lahu disunnahkan akan wudu baginya seseorang atau disunnahkan akan wudu karenanya menyentuh. Ya. Ini banyak banget kritik Ustaz. Memang itulah kata para ulama kan. Kalau kita bikin satu kitab, mesti di kemudian hari orang berkata, andaikan ibarat ini diganti, andaikan ibarat ini diganti ya. Itu menunjukkan itu dalil yang paling jelas tentang kelemahan manusia. Nggak ada manusia yang sempurna. Setiap ibaratnya ada kemungkinan untuk diprotes. Nah inilah contohnya. Kecuali Quran nggak ada yang protes kan. Illa anna qaulahu ba'du melainkan bahwa sungguh ucapan syarih sesudahnya. Nanti di depan ada walumsi saghiratin ilah. Bentar Ustaz. Jadi ini kita udah duluan baca Ustaz. Nggak boleh duluan baca hasyiah Ustaz. Ini karena belum nyambung harus di luar dulu. Kita ulang sedikit. Kendati pun demikian disunnahkan akan wudhu dari menyentuh umpama anak, batin pantat, kemudian wal unsayain dari menyentuh dua unsayain kan? Dua bola. Wasya'arin dari menyentuh rambut, nabata yang tumbuh ya fauqa zakarin di atas zakar, wa asli fakhdin dan dari menyentuh asal pangkal paha, walumsi sagiratin dan dari menyentuh anak kecil yang gairu mustaha kan, wa amradin dan dari menyentuh si amran, wa abrasin si abras, wa yahudiin menyentuh Yahudi, wa min nahwi fasdin dan dari seumpama fasad kayak berbekam wa nadzurin bisyahwatin dan dari seumpama melihat dengan syahwat walau ila mahramen walaupun kepada mahram wa talaffudzi bimaksiatin dan dari melafazkan maksiat wa ghadabin dari marah wa hamli maitin membawa mayat wa masih menyentuhnya mayat wa qasi dhafrin menggunting memotong kuku wa syaribin menggunting kumis wa hal kirasi mencukur kepalanya titik. Nah, ini yang panjang banget beliau sebut. Nah, dari semua itu disunnahkan wudhu. Nah, itu Ustaz. Jadi ini baru kita paham ibarat di dalam ini. Tadi beliau menyatakan menyentuh di belakang dua bibir, ya kan?
atau atas bawah dari lubang gelang itu enggak batal. Namun beliau mengistidrak, namun tetap disunnahkan. Jadi maknanya bermula ucapan syareh na'am yundabu ilah itu istidrakun suwariyun, itu pengecualian yang suari terhadap beberapa surah. Ala qoli atas ucapannya syareh lama wara'ahuma. Tidak batal wudhu dengan menyentuh di belakang keduanya dua bibir tadi ya. Bayan Nabi menjelaskan oleh syareh dengannya ucapan bahwa sungguh hal dan sya'an sekalipun tidak batal wudhu dengan menyentuh ma di belakang keduanya yang mencakupi ianya ma di belakang bagi anak seumpamanya anak dari ma yang menyebut ia musanif akannya ma itu disunahkan akan wudhu karenanya semua. Tapi istidrak ini nggak kelihatan kenapa? Karena yang beliau sebutkan contoh bukan hanya anak. Anak oke lah masih berkaitan dengan zakar dan farad tadi. Tapi kalau menyentuh mayat, menyentuh anak kecil segala macam kan nggak ada hubungan dengan farad. Nah, makanya kata beliau, illa anna qaulahu, melainkan bahwa sungguh ucapan syarih sesudahnya ini, ba'du. Apa ucapan syarih? Walum si sagiratin hingga akhirnya, la yadharul istidraku, jadi tidak nyatalah oleh istidrak bin nisbati ilaihi dengan nisbah kepadanya ucapan syarih walum si sagirah. Jadi istidrak kelihatan di dua contoh pertama. Nahwi al-anati wa batinil aliyah, itu doang. Karena itu yang berkaitan dengan farad yang sedang beliau bahas di pokok utama. Karena yang lain ngangkat mayat kan, ngangkat mayat segala macam, nyentuh anak kecil, amrat, abras, Yahudi kan nggak ada hubungan dengan farad. Nah, itu lebih kurang Ustaz. Nah, itu Ustaz. Wa ibaratu fathil jawadi, dan bermula ibarat fathul jawad ba'da qouli sesudah ucapannya musannif lama wara'ahuma, ibarat fathul jawad na'am. Nah, begini ibarat fathul jawad na'am yusannul wudu'u mim masih nahwil anak, itu disunnahkan akan wudhu dari seumpama menyentuh anak batin aliyah. Nah, sampai situ doang, titik dua macam doang dalam fathul jawad, sampai sini doang disunnahkan akan wudhu dari menyentuh nahu anak dan batin aliyah. Kalau sampai di sini doang ibaratnya, nggak disambung dengan menyentuh amrat dan seterusnya, wal istidraku fiha zahirun, bermula istidrak pengecualian dalam ibarat fathul jawad itu zahir. Nah, baru titik Ustaz. Ini kita simpan nih. Kita simpan untuk malam besok insya Allah. Gimana Ustaz? Allah alam bisa wa ilmu marji wal ma'af. Masya Allah. Adem banget ini malam. Masya Allah. Komennya Ustaz Puan. Nah, ini saya ingat Ustaz Puan nih. Komen. Komennya ngantuk. Oh, lah. Kalau Wallahu a'lam bishawab. Tutup dulu sana rekamannya.